Dalam beberapa tahun terakhir, dunia industri berubah begitu cepat. Mesin-mesin pintar dan algoritma canggih kini menggantikan peran manusia dalam berbagai pekerjaan. Pertanyaannya, kemana para buruh akan pergi? Berdasarkan riset Future of Jobs Report 2023, yang dikutip dari World Economic Forum memperkirakan 83 juta pekerjaan akan hilang. Ini bukan sekadar angka, ini adalah realita yang menghantui jutaan pekerja manual dan sektor padat karya. Di kawasan industri seperti Karawang dan Semarang, lini produksi yang dulu mempekerjakan ratusan orang, kini dioperasikan hanya oleh segelintir teknisi. Kasir, operator gudang, bahkan staf administrasi, pelan tapi pasti mulai tergeser oleh sistem otomatis. Namun sesungguhnya, masalah utama bukan pada teknologinya melainkan pada ketidaksiapan sosial dan kebijakan publik dalam menghadapi perubahan besar ini. Upaya seperti Kartu Prakerja bisa menjadi awal, tetapi tanpa arah yang terhubung dengan kebutuhan industri masa depan, program ini hanya menjadi tambalan sementara. Di sisi lain, pendidikan tinggi juga memegang peran penting. Sayangnya, banyak perguruan tinggi masih mengandalkan kurikulum lama. Padahal, dunia berubah cepat. Literasi digital, kemampuan adaptif, dan etika teknologi harus jadi fondasi utama pendidikan masa kini. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari negara lain? Jerman misalnya, telah mengintegrasikan pendidikan vokasional dengan kebutuhan industri sejak awal. Finlandia menguji skema Universal Basic Income, dan di Tiongkok, jutaan pekerja diberi pelatihan digital secara sistematis. Memang, AI menciptakan profesi baru, tapi mari jujur, tidak semua orang bisa langsung menjadi data scientist atau pengembang AI. Tanpa pemerataan akses pendidikan dan pelatihan, kesenjangan sosial hanya akan semakin melebar. Teknologi seharusnya membantu manusia, bukan menggantikannya. Disinilah pentingnya etika kerja di era otomatisasi. Pemerintah perlu membuat regulasi yang melindungi, dunia usaha harus menjalankan tanggung jawab sosial, dan kampus harus mencetak lulusan yang tangguh, kritis, dan beretika. Kemajuan tidak bisa dihentikan, tapi arah dan dampaknya bisa kita pilih. Karena pada akhirnya, ukuran peradaban bukanlah seberapa canggih robotnya, tetapi seberapa dalam ia menghargai martabat manusianya. Jika kamu setuju bahwa etika harus hadir dalam setiap kemajuan teknologi, mari kita bangun masa depan yang adil, cerdas, dan beradab.